Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninja ingkang tansah kawula mulyaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Nur Hasyim ingkang tansah kula hormati nuninja ingkang tansah kawula ta'zimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Nawawi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Latif Masruri ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai wonten ing tlatah Purwodadi Waringin Sari ingkang boten waget kala sepat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa ta'zim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing kandhahar kinurmatan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Langensari, wabil akhos kepada panjenenganipun Sekcam dari Kecamatan Ibu Sekcam saking Kecamatan Langensari mewakili Bapak Camat ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyaken. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Babinsa mewakili saking Koramil Kecamatan Langensari yang kami hormati. Wabil akhos kepada terang tapi udan nggih Bu. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah sesuai kali ayat Quran niku. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan mubarakan gawa barokah. Sing kenging toyane udan insyaallah tambahing barokah. Sing kepanasan nganti deleweran keringete sampai blobor celake mudah-mudahan dadi melu blobor kabeh dosane. Amin Allahumma aman nggih Bu nggih. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Desa Waringin Sari, wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu Kuswanti selaku Kepala Desa Waringin Sari beserta Ketua Tim Penggerak PKK Waringin Sari beserta perangkatnya Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Waringin Sari. Mugi-mugi berkahipun pangkat bulurah dadosaken tambahing manfaat lan maslahah. Amin Allahumma amin. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak manten yang sedang sibuk ngenyoting kula kangge dikirim kali estrine Bu. Bapak manten ingkang tansah kula hormati, wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar Mushola Nur Hidayah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang telah berjuang luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragame anyar-anyar. Mune dandan gawe celak wis kawit mau subuh. Sampai latine abang menger-menger nggih Bu. Mudah-mudahan sedaya panitia lan jamaah Mushola Nur Hidayah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma
Wabil akhos kepada para agnia, para dermawan, para donatur. Mudah-mudahan para agnia, dermawan, donatur diparingi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, paringi mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama, Ketua MUI Waringin Sari, keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang tansah kula hormati, boten supaya Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaja Masjid Mushola wonten ing Waringin Sari ingkang kula banggaaken, boten supaya dumateng jamaah Maulid sing tuduror ingkang kula hormati, sedaya para tamu undangan ingkang sami berdiri jumeneng adeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggah gleasah, sing pada hadir ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang cepet payu rabi, sing duda randa enggal lulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki, enggal lunga kaji Allahumma. Para bapak haji pu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bahwa as-sawab qadru ta'ab, gedene ganjaran, besarnya pahala itu tergantung dari tingkat kesulitan antu keibadah. Bangun musola kecil, bangun masjid gampil, sing susah niku yang memakmurkan. Betul? Laras. Kenapa bangun musola Nur Hidayah menika gampil? Karena Purwodadi Waringin Sari wonge sugih-sugih. Maka ngendikane Gusti Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid tempat ibadah dumateng Gusti Allah adalah wong sing iman kali Gusti Allah, iman karo dina akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah, ora wedi karo apa-apa karena wedine namung Gusti Allah. Nuwun sewu sanget niki saderenge kula matur Pak pengatur sound system, soantane pun ecok lan kepenak, tapi nuwun sewu sanget niki suara ehone diicalaken mawon. Kersane mature kula langkung jelas. Jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Kersane jelas, soalnya niki kata sangat pengaosane ingkang sami lungguh teng andhap wit gedang. Nek ngangge echo malah mboten patos jelas. Cek dulu niki. Sebelah ngisor wit gedang. Assalamualaikum. Halo. Ngajine kayak lagi piknik tamasya. Ra keduman senek. Lungguh gawa plastik dewek. Betul? Leres. Berarti niki ngajinya mau sebentar apa lama? Sedelan apa suwe? Niki wong Jawa apa Sunda? Campur. Ayah Sunda. Onten Jawa. Abi tetiasa bahasa Sunda. Tiasana salit-salit wungkul. Dados niki basane mangke campur sari mawon nggih Bu nggih. Ngajinya mau sing sekedap napa sing dangu? Ukurane dangu teng Purwodadi niku pinten jam? Sekedap. Kula naik niki jam kalih. Dadi mangke mandhape jam pinten? Jam pinten? Jam 5. Sik ken jenengan ngisor wit sawo protes melu mbayari apa ora? Melu urun. Melu urunan.
Dadi iki nyong judule Kiai Urunan. Mas relok temen. Muga-muga singgawa barokah. Kalau selesainya jam 5 sore, berarti sholat asarnya setengah 6. Setengah genep. Ya Allah. Berarti kula ceramahnya 3 jam. Sit nyotek golet pembelaan. Ngapunten Kiai, wonten Langen Sari adakah mubaligh ceramah sampai 3 jam wonten Kiai? Aja dadi tukang kompor sampean. Mbak Kiai nembe senyum tok jujur Bu. Bu Kuwu non sewu Bu Kuwu di Desa Waringin Sari aya mubaligh ceramah sampai 3 jam aya. Senyumnya Bu Kuwu mencurigakan. Dijawab anak ketara ngapusi mumpuni. Dijawab ora kuatir ngesuk ora dipilih maning. Yang belakang sana, assalamualaikum. Ada Kiai ceramah sampai 3 jam? Ada? Kiai saha? Abi? Nyong? Mumpuni? Ceramah 3 jam? Ngundang apa ngontrak sampai? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Allahumma. Non sewu Bu, dangu sangat kula mboten tenggene Waringin Sari. Makene iki Bapak Kiai ngendikaaken jare ngendikane Pak Kiai, saya 3 kali ini tenggone ngisor papringan. Ngajine kenan teng alas kayak iki ya Bu ya. Jujur mawon nggih, pas mlebet dugi Waringin Sari ndeleng bulakan sedawan-dawan. Deleng kanan sawah, bareng deleng kiri pekarangan. Segeramu Pak Kapolsek, Pak Kapolsek, monggo beserta Ibu Bayangkari, silakan Pak Kapolsek, lungguh wonten mriki. Sesarengan Sekcam, monggo silakan, betul. Niki panitia telah menyediakan lokasi, memang kangge rawuhnya forum komunikasi pimpinan Kecamatan Langen Sari. Semoga Bapak Kapolsek beserta Ibu, monggo silakan pindah mriki. Pak Kapolsek napa Pak Kapolsek niki? Ya, soalnya baloknya masih 2. Nanti pulang baloknya langsung 3 Bapak. Nggih napa pun 3 niku. Saking tebian mboten patos jelas. Monggo. Ahlan wa sahlan bi khudurikum Bapak Kapolsek beserta keluarga besar dari sektor. Oh, Pak AKP nggih monggo Pak AKP Yudi dari Kejuan baloknya soalnya masih 2 Pak. Berarti nanti insya Allah pulang dari sini langsung nggak pakai balok Pak. Kompol mawar 1 Pak. Monggo. Ibu boleh izin dikasih jalan dulu Ibu? Iya, biar Pak Kapol. Oh, Pak Kapolsek mau di panggung nggak Pak? Silakan monggo Pak Kapolsek. Nggih, monggo. Saran Pak Kiai. Mohon izin Pak, soalnya niki memang panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung. Yang rawuh ini melebihi kapasitas. Jadi mohon izin, boleh dicarikan kursi dulu buat Pak Kapolsek. Iya, monggo Pak Kapolsek kayaknya takut sama istrinya karena kalau di belakang mumpuni takut nyetrum katanya. Iya pas Pak Kapolsek nggak apa-apa nih di bawah saja. Mohon izin, mohon maaf ya Pak Kapolsek, tidak mengurangi rasa takdim kami. Saya setuju pangapunten sangat. Para umarok yang ikut hadir pengajian hari ini adalah dalam rangka tabarukan ngalah barokah kalian para masyayikh. Matur nuwun sangat. Dari jabatan-jabatan beliau mudah-mudahan kita selalu diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu memakmurkan dan paring teladan kali kula panjenengan. Amin Allahumma. Lanjut sampai jam 5 sore. Oke lah kalau begitu. Di dalam kitab Azkarun Nawawi dijelaskan, barang siapa masuk ke dalam masjid, kok di dalam masjid sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka sampai 40 ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Inilah kenapa
para wali kalau bikin masjid langgar musola di tanah Jawa. Tanah Jawa itu ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta sampai Serang, Banten, itu masih namanya Pulau Jawa. Para wali dulu kalau membuat masjid, membuat surau, bikin langgar, justru antar ruangan dalam sama teras serambiknya lebih lebar serambiknya ketimbang ruangan dalam. Kenapa? Soalnya untuk mengantisipasi kalau toh ada acara pengajian rutinan, ada acara musyawarah, sampai terkadang punten kalau kita masyarakat bulan Ramadan biasanya mengadakan acara buka bersama, makan-makannya di masjid. Maka lebih afdolnya, lebih utamanya kalau makan-makan kita milih di serambiknya, jangan makan-makannya malah justru di dalam masjid. Inilah kenapa para wali menggunakan dasar kitab Azkarun Nawawi. Barang siapa masuk ke dalam masjid, kok di dalam masjid ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Maaf nih punten, banyak ibu-ibu soalnya. Ibu-ibu berangkat sholat jamaah ke masjid, mukenanya aja belum dicopot, bis ngelutik-ngelutik sebelah. Yuk wingi sing mulya arisan sapa. Ada ibu-ibu sini begitu. Itu lagi si lumayan gue bu. Kadang-kadang mangkat maring masjid gone salat jamaah sengaja andon arep pamer. Ih ngapurane ya yo Sartina. Nyong mau gone mangkat salat jamaah, nyong disamper ki mangkate mandan keri. Bisanya aku mangkate keri ya, aku mau kan bareng ngepel. Ih keramik kangger granit karo marmer. Ih angel banget gone ngrumat. Wong nyatane nembe tekpel anak kucing liwat kucing yang nganti kepleset. Jebule keramik larang gue angel banget gue ning rumati. Saiki wong bangun ora cukup nyekel duit 500 juta. Wong nyatane ya tukange, ya rokoke, ya mangane, ya wedange. Urung pacitane be kadang-kadang karo nggawa anake. Apa maning siki ya Bu, barang-barang material bangunan larang-larang banget regane. Wong aku nggone bangun omah urung rampung. Ih omah ngarep wis nawani maning, jare seubin njaluk 7.250.000. Wis cerita dunya pamer. Nah niki jare kitab Azkarun Nawawi yang ngobrol-ngobrol masalah babagan duniawi di dalam masjid selama 40 ibadahnya tidak diterima. Tapi tidak dijelaskan di kitab Azkarun Nawawi itu 40 apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Jangankan yang 40 tahun, ibadah 40 dina kok mboten ditampi, kan iman-iman nggih Bu. Maka inilah kenapa bangun musola, bangun masjid bukan masalah biayanya, tapi masalah musyawarah. Bagaimana setelah bangun masjid antuking guyub rukunaken sedaya. Mula nek sing agnia wong sugih biasane duwe duit mewakafkan tanahnya. Terkadang maaf masyarakat mengira bahwa masjid yang dibangun adalah masjidnya si ahli wakif. Akhirnya terkadang nek tanah wakaf, bangun pribadi, bareng wis dadi masyarakat ngelehna. Salah bangun dewek. Tandane ora butuh karo tanggane gue. Bangun dewek ya diisi dewek ngono. Sering kejadian tentang masyarakat seperti itu. Maka inilah kenapa bangun masjid mah gampang, bangun musola kecil tapi perlu bermusyawarah. Yang punya uang, yang punya kuasa, sowanlah tenggene Mbah Kiai. Kiai, niki dalem badhe muwakafkan tanah Kiai. Insyaallah mangke menawi sampun kula wakafkan, insyaallah mangke anggenipun bangun separo saking biayane kula lan separo malih kula sunaken teng masyarakat. Bukan maksud napa-napa, jane kula nggih 100% bisa langsung bangun dadi. Tapi kula kepingin masyarakat melu ngrewangi dalam rangka supaya masyarakat merasa memiliki,
Maka ketika musola dan masjid sudah dibangun, maka ingkang memakmurkan bukan hanya si ahli wakif, tapi seluruh masyarakat derek bertanggung jawab adanya musola yang saya wakafkan. Seperti itu. Lah masalah bab wakaf niki penting sangat supaya kula panjenengan mboten salah paham. Wakaf niku minimal saksine lebih dari 2 orang supaya ketika keluarga kok macem-macem tapi nyatane wis ono tanda bukti bahwa diwakafkan dan sudah bermusyawarah jur kemudian hari ada beberapa keluarga yang non sewune beralih pikiran berbeda pendapat, maka tanda ahli wakif niku wis ono saksine. Memang jenenge wong sugih niku ya tanggung jawabnya besar. Tenggene Sarah Sulamut Taufik dijelaskan bahwa kalau orang tua meninggal dunia, wafat sedoko masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi belum berangkat haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Lembut tapi pedes. Dulu ibunya Solihah, ibundanya Mbah Gusdur niku ngendikan kali putra putrine semasa sugenge ibunya Solihah, anakku lanang, anakku wadon, kita kan punya omah mewah di Jakarta. Tak pikir-pikir, anakku wis tak sangoni warisan ngilmu, wis tekon ngaji, tek sekolah nang nganti tekan kuliah. Nek ketika kok anakku kepingin banda, silahkan ngeluru dewek, nggolet sorangan. Ya kan niki bahasa campuran Cilacap karo Banjar Patroman. Golet sorangan. Anakku wis tak sangoni ilmu, tak warisi pendidikan, tak warisi ilmu agama, maka nek arep kepingin banda silakan golet dewek, ngeluru sorangan. Kae omah sing mewah nang tanah Jakarta akan saya wakafkan untuk dijadikan klinik, rumah sakit, rumah sehat untuk sinten kemawon sing badhe berobat. Umah kita arep tek wakafna dadi klinik kesehatan. Awakmu mbok pada ikhlas? Ikhlas, Bu. Maka masalah bab wasiat niki pentingnya luar biasa. Ada satu pengandikan al mahrumu man hurimal wasiata. Sing lakoni wasiat lan sing dititipi wasiat nek dilakoni bareng entuk pahala bareng. Maka kalau orang tua meninggal dunia, jare Sarah Sulam Taufik, kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisan lindang enggal dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Dunyong sing ngomong, saya cuma menyampaikan saja. Niku teng kitab namanya Sulamut Taufik, tapi niku teng sarahnya. Sebegitu penting masalah wasiat. Karena nopo? Ciri-ciri anak yang soleh dan solehah menurut kitab namanya Qatrul Ghais. Qatrul artinya tetes-tetes, Ghais niku artinya pitulungan. Disebut anak soleh solehah adalah pertama, mau melanjutkan silaturahimnya orang tua. Yang kedua, mau nyarutangi utang tinggalane wong tua. Dan yang ketiga, mau melanjutkan amal solehnya orang tua. Itu disebut anak yang soleh dan solehah. Soleh maaf, wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Ya Allah, berasa lagi kampanye nyong. Alhamdulillah, tang pundi-pundi kalau bersyukur fans saya rata-rata Mbah Nini. Nggih Bu, kata sangat Nini sing ngefan teng kula. Malah nek sing saumurane kula jarang Bu, tapi kata Nini kuwi padha ngefan ari nyong. Nyonya bersyukur Nini Karlina.
Ayo Sartina. Soalnya nek nini justru sing akeh duite. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya menyampaikan ini kalau anak jenengan nggih pernah putra, Bu. Anak-anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti kalau orang tuanya wafat mati ya warisannya dibagi. Tuh anak-anak zaman seniki ngerti nih kayak gue. Sampai terkadang hanya gara-gara warisan kalau sedulur kandung nanti takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan kalau sedulur kandung nang dalam kepapasan plengus-plengusan. Ana wong kene kayak gue. Ana wong kene kayak gue. Mangkat wonge. Sing kaya ngapa bentukannya? Na'udzubillahi min. Maka ciri-ciri ahli waris sing waras. Kula ulang. Sok kayak gue Bu jawabannya memang kayak Sunda temenanan yang nang Jawa Barat ini nyemandan karo direwangi bener mikir dewekan. Saya ulang. Sok kayak gue donganen. Iya ulangi maning. Kula ulang. Nah kayak gue. Ciri-ciri ahli waris sing waras geni kumakin niki tengkotrul ghais diantaranya kerso nyarutangi utang tinggalane wong tua. Kenapa ada orang tua sedo wafat gak ninggalin warisan kok malah ninggal utang? Karena terkadang orang tua semasa hidupnya arep nembung utang karo anake kuatir diploroki nang mantune. Harap jaluk duit karo anake kuatir mbok nanti ngerusui usahanya anak. Mulane kena apa dengan amat saya bangga saya orang NU panjenengan orang Nahdlatul Ulama kalau baru ditinggal sedo oleh sanak family apa maning teng tiang sepuh biasane ahlul bait keluarga sanak sedulur ahli waris mengadakan kenduri selamatan mitung dina betul? Matang puluh leres nyatus betul nanti acara nyewu sampai acara haul adalah dalam rangka birrul walidaini bagusi tiang sepuh walaupun ba'dal maut karena ternyata jenazah sampai hari ini di dalam kuburan setiap mayit niku berdoa kali Gusti Allah. Apa doanya? Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Ya Allah, Allahumma ja'al ahli tulung dadosaken anak keturunan kula min ahlil ibadah dadi wong-wong sing pada rajin ibadah. Lah kok malah anak ahli waris, anak kandung ketika ziarah maring kuburane wong tuane malah takon nomor togel. Lah malah ki mah tunjuk-tunjukkan. Nang kuburan takon, "Mbah, ki nomornya bilang, Mbah." Enggak habis fikri saya. Ayo fikir. Ternyata kita yang masih hidup berdoa, orang yang sudah mati juga berdoa. Bentene bedanya orang kalau masih hidup ketika berdoa kepada Gusti Allah ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran pahala. Tapi kalau orang sudah mati walaupun di dalam kuburnya tiap hari berdoa, doanya si mayit di dalam kubur ada kesempatan diijabah oleh Allah tapi tidak mendapatkan ganjaran. Maka yang diharapkan oleh Gusti Allah ketika kita datang ke dunia kullu mauludin yuladu alal fitrah dengan keadaan yang baik, maka ketika kita kondur wih kabumina Gusti Allah wis
Gomone nek ngomong bahasa Sunda karo muncrat-muncrat iki kok. Ngapunten nggih Kyai. Mbak Kyai kawit tau nggih mesem. Bocah kok lenjeh temen. Ngapunten nggih Kyai. Kula niki nanu dasare kados niki, Bu. Jenenge wis diomongi nang Bapak Buyung Enyo. Mboten parang lenje-lenje, Bu. Jane sore niki nggih termasuk wis mandan mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Lah ya kok anggere ora lenje ora oleh akeh. Akeh jamaah maksude sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Ngapunten nggih Kyai. Nanti tira kepenak pindah kene lah karo Pak Manten. Pak Manten nun sewu, kalau semanten dados kepala desa berapa periode? 6 setunggal. Nyalon malih kalah karo buku. Subhanallah. Nah ya nang ndi wong wadon ki ngalah-ngalahna Pak Bu. Lah lagi semanten kabeh dari 100% yang hadir niki 98% ki wadon kabeh. Aja pada sembarangan karo wong wadon. Maaf nggih Pak Manten, guyonan niki. Walaupun kita wong wadon nggih wong wadon sing duwe adab, Bu. Khairun nisa ummati nisaul Madinah, kata Nabi. Perempuan yang paling baik umatnya Kanjeng Nabi adalah perempuan Madinah. Sahabat bertanya, "Lah, dene wong wadon Madinah, nang apa udah wong wadon Waringin Sari?" Karena nyampe kumun nang apa ya, ternyata Kanjeng Nabi mangsuli udah wong wadon Waringin Sari. Karena wong wadon Madinah pertama wedi karo Gusti Allah, yang kedua isin nek orang ngaji. Ya wong wadon Waringin Sari ya wedi karo Gusti Allah. Nyatane jilbaban kabeh. Kan wedi karo Gusti Allah. Yang kedua ngaos ana muslimatan, fatayatan, majelis taklim kathah. Tapi kenapa dudu wong wadon Waringin Sari? Kadang-kadang wong wadon Waringin Sari nek agi jengkel kuwi ngodek-kodek. Sok tahu. Jarene sok tahu. Mbak Putri niki mboten lagi sok tahu kula Mbah. Subhanallah. Nembe kenyong diseneni nang Mbah Putri. Jare nyong cita kaya gue sok tahu. Padune nyong ngurung payu lagi apa? Begini. Kenapa perempuan harus ikut pengajian muslimatan rutinan? Karena perempuan sepinter apapun, setinggi apapun jabatannya, kalau ngerti agama gak mungkin menyepelekan suaminya. Soalnya hari ini sekcamnya ibu-ibu, sekcamnya perempuan, Bu. Kuunya juga perempuan. Loh, ini perempuan-perempuan berdikari. Maka biar kita nggak salah paham nih, di dalam pernikahan itu ada yang disebut mahrul misli. Saya ulang, mahrul misli, yaitu gede cilike mahar disesuaikan dengan kampungnya calon pengantin perempuan. Contoh, Pak Manten, pada mantannya tetap tetakoni nang nyong manten melas nemen. Buku nanti buku. Non sewu Pak Manten, ya Allah sampai kumisnya bergetar. Mohon izin Pak Manten, kalau di desa Waringin Sari mahar itu rata-rata berapa juta? Oh, 1 juta, setia, jujur dan nyata. Oke. Wong wadon kon mangan jujur ya. Jujur kacang hijau. Bubur.
Biar adil saya tanya sama Mbah Kiai mawon. Sing lebih netral niku mesti Pak Kiai. Anu non sewu Kiai. Mereka teng Waringin Sari mahar niku rata-rata pinten juta Kiai. Oh kados niku nek karo mumpuni jare mandan larang. Oke. Dari jawaban Romo Kiai ugi mangsulane Pak Manten bisa disimpulkan mahar di Waringin Sari sesuai dengan kemampuan calon pengantin kakung. Begitu ya Bu? Ini kenapa saya tanya, soalnya harus pakai riset. Di Kalimantan Selatan saya diundang pengajian di sana Kalimantan Selatan rata-rata mahar niku 20 juta guys. Soalnya Mbak Kiai wau ngendika Mbak Kiai Haji nek karo mumpuni 10 lagi nang Kalimantan Selatan wis widak masa uli mumpuni 10. Ngapunten Kiai. Oke, kali ngunjuk man mboten napa-napa Kiai. Guyonan Kiai nun sewu sangat. Soalnya begini, di Kalimantan Selatan itu komoditasnya penghasilannya itu rata-rata adalah pengusaha bos iler. Iler bukan sembarang iler. Ilernya iler manuk walek. 1 kilogram iler manuk walek itu harganya paling murah 9 juta Bu. Dan pernah mencapai harga 1 kilo 29 juta. Ekspornya ke Cina. Jadi kalau udah masuk hotel Cina yang bintang 5, satu porsi makanan yang dasarnya adalah iler walek niku sampai dibanderol 4,9 juta. Iler. Ora usah takon iler sampean. Wong aku iler kuda kebebeh nyong. Jadi di sana rata-rata pengusaha kelapa sawit kali pengusaha bos iler. Jadi kalau di sana mahar kok 60 juta wajar lan memper. Lah teng mriki Mbah Yai Pak Manten ngendika rata-rata mahar di Desa Waringin Sari niku sesuai kemampuan calon pengantin kakung. Soalnya kalau mahrul misli adalah gede cilike mahar disesuaikan dengan kampungnya si calon pengantin perempuan. Contoh niki di Waringin Sari rata-rata mahar 5 juta. Berarti kalau standarnya adalah 5 juta, wong jare wau Pak Kiai mumpuni 10. Berarti kan ya sengisorenya berarti kan 5. Kalau rata-rata 5 juta, berarti calon pengantin kakung kalau mau dapet orang Waringin Sari niku kudu ngerti standare. Gak boleh terlalu mahal dari 5 juta dan tidak boleh terlalu murah dari 5 juta. Kalau terlalu mahal atau terlalu murah dari 5 juta, nanti jatuhnya hukum kepada makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Makruh yang mendekati ke haram. Contoh, dunge anake ayu gede dolen cirkuning irunge bangir mripate belalak irunge mincis lambene tipis meringis-meringis. Saking ayune nganti semok denok montok ini pakai olah kuberok. Tume saking ayune bapake ngucap ki merganake nyong yayu ya sekolah kuliah ki nek ora 100 juta ora tek lepas. Dia udah buat standar sendiri tuh, maka jatuhnya makruh tanzih. Rata-rata 5 juta standarnya 100 lah. Mau ke Waringin Sari ya dadi perawan tua kabeh kaya sing ngomong. Anda dari tadi diam-diam menghanyutkan ya Bu. Baru kali ini loh ada pengajian ngarani jarib mubalighonya perawan tua. Ya Allah, si 27 tahun emang udah tua? Emang udah tua? Ini saya kasih tahu ya, saya sampai 27 tahun belum nikah itu bukan gak laku, tapi belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Puas. Salu ala Nabi Muhammad.
Kalau terlalu mahal dari standar makruh tanzih. Kalau terlalu murah dari standar juga makruh tanzih. Walaupun nikah itu cuman cincin terbuat dari besi, sah nikahnya, tapi tetap kurang syarat maharnya. Jadi yang namanya terlalu murah dari standar pun nggak boleh. Contoh kemarin tuh di Jawa Timur ada seorang perempuan menerima mahar hanya sebuah linggis, sah nikahnya, tapi tetap kurang syarat maharnya. Kalau emang kuat imannya sih nggak apa-apa, kuat kupingnya kandel monggo. Mesti kan tetangga pada ngegosip, ih berarti ngesuk malam pertama ya dilinggis ya. Kalau kupingnya kandel sih nggak masalah. Cuma khawatirnya makruh tanzihnya adalah ketika berumah tangga kemudian di satu hari terbentur masalah, mesti sing wadon ngodek-ngodek. Namanya perempuan karakternya begitu. Kalau lagi marah, hal yang udah kelewat aja diungkit-ungkit. Ini wong wadon apa maning kok anu mahare linggis lah. Entek bersih. Sing wadon ngucapak dadi bojone ora sakakian pola. Kelingan sampe nih bojo karena kan modal kolor-kolor tok. Lakinya aja piye modal kolor-kolor tok tapi kan ana linggis. Nih, jadi saya ingetin Bu, saya juga sedang mengingatkan diri saya sendiri. Wong lanang, kepala rumah tangga, walaupun hanya jadi tukang macul, walaupun hanya jadi seorang kuli bangunan, walaupun satu hari cuma dapat hasil 80.000, tapi beliau seorang kepala rumah tangga meniatkan cari nafkah, maka 80.000 tetap bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Beda sama istri. Walaupun istri niatnya cari nafkah untuk ngempani nyukupi kebutuhan keluarga, walaupun gajinya lebih besar ketimbang suaminya, boten saged nggih nyukupi. Kaget nyong. Iya bocah kecil nggak apa-apa, lagi penasaran. Cacal tek zoom rongose kayak gue Bu. Arep ngezoom rongose malah kebablasan naring meripat ya ora apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Anake anu putane panjang lagi penasaran mawon ki jajan yang nggone tuku dolanan bisa aktif temenanan apa ora. Di on mareng mencelorote ring merongos. Niki tekan apa dadi kelalenan. Tekan. Oh iya. Istri kalau niatnya non sewu cari nafkah buat ngempani keluarga, niku nggak mungkin cukup walaupun gajinya lebih besar ketimbang suaminya. Jadi maaf punten, kalau ada seorang istri hari ini Anda sampai membandingkan, biyen aku pas lagi single jadi pegawai toko nyekel duit terus siki bareng anaknya 3,5. Soalnya anaknya selahir 3 nang wetenge si separuh. Barang kayak anaknya yang 3,5 lah jajan pentol bara keturutan. Jan wong lanang ora becus gone golek rezeki. Bukan masalah nggak becusnya. Zaman sekarang cari nafkah niku susahnya luar biasa. Walaupun cuma 80.000 Ibu, tapi di dalamnya iso nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Karena suami cari nafkah, disitulah rizkinya seorang perempuan. 80.000 mesti ya cukup. Jadi kalau masih punya suami, maaf nih, bikin story WhatsApp ya sing hati-hati. Aja nyinggung perasaannya seorang suami. Jadilah wanita karir yang independen. Jangan mau dikekang oleh seorang suami. Jadilah wanita yang cerdas, terginas, akas dan berkualitas. Kalau janda rata-rata sugih Bu. Kenapa? Karena dia cuma mikir sendiri dan untuk anaknya. Terus akhirnya mesti sugih apa maning perawan tua, sugih luar biasa. Soalnya nopo masih mikir buat diri sendiri. Suami pun dulu begitu. Pas belum punya istri, gone anggon-anggonnya necis.
Tapi ketika udah punya istri dan anak, tentunya akan merubah pola hidup dan pikirannya. Pramilo, panjenengan hari ini nggak usah mawi mikir-mikir sing ini itu macam-macam. Cari nafkah buat ngerewangi suami, monggo diniatkan seperti itu. Jangan hanya kepingin non sewu mindah satu kewajiban, gene ku istri yang jadi tulang punggung malah mboten barokah. Tapi nek niate nyong tek ngerewangi bojoku, ngone golek nafkah, insyaallah malah jadi barokah. Niku wanita karir yang sesungguhnya. Jadi wanita karir itu bukan cuman mubaleghah, bukan hanya buku, bukan hanya sekcan. Wanita karir yang sesungguhnya adalah karena memang dia memutuskan untuk berumah tangga, ngurmati putra putrine, justru jenengan suksesnya luar biasa. Selain apa? Wanita karir, ibu rumah tangga sibuke ngungkuli presiden, cerdasnya ngungkuli insinyur. Bisa kok ya Allah. Sing cilik digendong nang Arab, sing buri digendong nang geger. Bisa sikile karo ngepel gasro. Tangane karo ngrajang brambang. Kuwi insinyur mesti bisa kayak kuwi. Sibuke ngungkuli presiden kawit tisuk nganti tisuk maning dina-dina pegawean tok. Ulang. Ibu rumah tangga niku kawit turu nganti mapan turu maning dina-dina isine pegawean. Aja gugupan. Tekan ngisor rung tak tok. Jenengan niki wanita-wanita solehah, bahkan pengajian hari ini pun karena mungkin sore hari sehingga sing rawuh rata-rata ibu-ibu. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu yang begitu solehah luar biasa, yang keprok utangnya lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangnya akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Nun sewu, saya dapat titipan amanah niki dari panitia. Mau izin anu ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ya tak kontok nyong. Soalnya ini dapat titipan amanah dari panitia dan karena amanah wajib saya sampaikan. Mau izin Bu Sekcam, Buku, Pak Kapolsek, Bapak Binsam, Mbak Kiai, Pak Nyai Sedoyo, dan Bapak Ibu ingkang hadir, ini saya menyampaikan amanah dari panitia. Mumpuni wede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni temen nggih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar RT 08. Kursa RT tok niki ngontenaken pengajian semeriah ini. Tepuk tangan dulu dong buat RT 08 yang keprok bisa berangkat haji. Ibu pingin berangkat haji? Pengen berangkat haji? Udah daftar apa belum? Astagfirullahaladzim. Pengen berangkat haji tapi belum daftar. Jadi anu ceritanya ki mau kepingin tok. As-sawab qadru ta'ab, gedene ganjaran tergantung dari tingkat kesulitan antuk ibadah. Gak ada yang gak mungkin Bu. Di Kudus kemarin ibu rumah tangga penjual pisang tiap hari nabung 10.000, 20.000 tiap hari konsisten. Bareng 40 tahun di tahun 2023 bisa berangkat haji. Tergantung niatnya jemu kepingin tok. Wong nyong daftar rama biungku Bu. Niki informasinya insyaallah tahun 2025 baru saged naik haji. Bareng bapak kali bonek pun kalau daftaraken haji wis jatuh tanggal ketentuan. Kula kok ternyata mak saya, ibu saya biung kula wingi dadakan meriang. Kula nggih kaget Bu. Umure jane tesih 53 tahun. Tiba-tiba sakitnya niku stroke, ada gumpalan darah teng pembengkakan di otak. Kemudian sarafnya langsung kena, mboten saged meriksani sebelah sampai jantung, ginjal, paru-paru, komplikasi biunge kula. Akhirnya barang kula beto rumah sakit, bapake kula tumbang sakit kepikiran. Akhirnya dua orang tua kami, bapak ibu kami di rumah sakit bareng. Rumah sakitnya benten malih. Sehingga kula mikir ya Allah kayak durung payu rabi. Nah, nonggoni wong tanah rumah sakit jan pikiran mana banget yakin Bu. Lah bareng bapak kula yang sembuh duluan, nembe dirawat sekitar seminggu langkung ta rumah sakit, jebule bapak kula tipes. Lajeng akhirnya bapak kula matur mumpuni
biyungmu nggone mriyang mandan nemen sing tek jaluk ndang sehat. Lah kok lu ngakajine tahun 2020 makenen mamaku malah mripate sebelah mboten saged mriksani. Lah bapakmu yang mriang-mriangan nganah kowe disit sing mangkat tapi jagani biyunge. Lah terus bapaknya mboten mangkat kaji, sing mangkat kaji buyungmu, tapi buyungmu balik kaji nyong statusnya numpak kaji. Nyong kadang batin ya keramane nyong iki. Wong ngerti-ngerti bojone bagi mriang kowe sing lawak bae ramane nyong. Jebule nyong mandan lucu mungkin nuruni ramane nyong tean Bu. Kemudian niki informasi maning. Amanah yang kedua dalam rangka ikut merewangi bahasa planet ngendi kuwi merewangi. Dalam rangka ikut merewangi pembangunan rehab Madrasah Nurul Barokah. Ada sini Madrasah Nurul Barokah? Ada. Sebelah mana madrasahnya? Sebelah timur. Timur sebelah mana? Oh kana ya Allah. Ki nyong takon ngenyong duwong kene, bapak meneh ngisor papringan yen mumeti. Ibune merga sibuk lagi kipasan, astone ra gelem ngacung. Wetan sebelah pundi ngene semur kaya tok. Anggo bahasa isyarah. Untung nyong mandan paham angger iki berarti nang kana. Untuk merewangi pembangunan rehab Madrasah Nurul Barokah yang berada di sebelah sana. Kotak infak sodakoh jariahnya dan dalam rangka membangun gedung MWC NU Kecamatan Langensari, duit sodakohnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak gue Bu Sartina, cuma kebablasan gue maca. Non sewu sangat niki sepindah panjenan hadir di sini adalah dalam rangka silaturahim. Yang kedua adalah kangge pengawasan dan yang ketiga niki ngapunten sangat badhe disuwuni sodakohan. Ngapunten sangat menawi disuni infak sodakoh jariah ikhlas mboten? Betul ikhlas. Kalau ikhlas nih nanti sodakonya dimulai dari saya dulu. Nyong kudu melu sodakoan. Konek nyong ora melu sodako jenenge Ustazah Jarkoni. Sangajar bisa nglakoni. Dadi nyong sing sodako disit. Ini nanti yang mau ngasih sodako asisten saya yang jilbab merah. Tapi walaupun nanti yang nyemplungin sodako asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Ya kan tak jelas disit penjenan boten salah paham. Lah nanti jenengan sesuai kemampuan. Kalau saya udah sodako nembe muter soalnya nun sewu supaya akadnya jelas. Niki kita ganti peraturan di pengajian. Kalau muslimatan khususnya nun sewu kotak infak muter itu disampaikan akadnya. Ini sodako infak jariah buat ini buat itu. Ketika mboten disampaikan kemudian kotak infaknya ijik-ijik muter nun sewu, terkadang yang mau ngasih niku bingung ki sodakoan apa sih, padahal nek ngerti jane lebih mantep. Oh nggo santunan bocah yatim yang 10 haram yang tadinya mau ngasih 10.000 kan akhirnya jadi 20.000. Maka jenengan sesuai kemampuan. Sing dadi soang ndoke segede ndok soang, sing jadi bebek ndoke segede ndok bebek, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi manuk merpati ndoke segede ndok manuk merpati, sing dadi manuk piit ya rasa memaksakan ndoke segede ndok banyak, melas gone dadi mprit dobolen sesuai dengan kemampuan. Dah nih sodakonya buat gedung MWC sekaligus kangge bangun rehab madrasah kita Nurul Barokah. Betul Kiai? Jenengan milih arep dadi soang apa dadi mprit? Dadi mprit apa dadi soang? Jadi soang mental orang Langensari, mentale wong sugih. Cita-citane kepingin dadi soang. Soang adalah telur yang ukurannya paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100.000. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darat 30, berarti mprit pira? 2.000. Aduh teman kaceke lagi darah bawa 30 masih gini mprit 2.000. Gelangnya selengan tinggo kabeh. Masya Allah nini kaji
Ji. Gelange selengen dinggo kabeh, ali-aline prentol-prentol sekeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Masa wis sedekah nggo gawe madrasah 2000 kan isin karo wudele. Dami. Monggo, kotak infonya muter Ibu, dimulai dulu dari saya. Sodakonya dari saya sini dari panggung nggak apa-apa. Ya, nanti sholawat sareng-sareng. Persiapan, monggo. Ibu-ibu ngerokok sak dompet Bu, yang nggak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok kalau ketemu disarutangin. Bapak-bapak silakan ngerokok sak katrok. Pak Kaji sarungan, Pak Manten sarungan berarti lah katrokan. Jadi salah. Serogo-rogo silakan, monggo. Kotak infonya muter, sinambi baca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam dakha Muhammad wa Aba Bakri Siddiq khairat siddiqi siddiqi sayyidil khulafa. Narju min fadlil maula an'im lana bi shifa. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam dakha Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubashiran bil jannah wa bil adli syahira. Narju min fadlil maula aslih bihi halana. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam dakha Muhammad Utsman ibn al-Affani kanzal haya wal iman wa mushtaka du'afa. Narju min fadlil maula iqdi hawaijana. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam dakha Muhammad irman ali khaydara. Sirah nabiyil wali wa sayyida syurafa. Narju min fadlil maula farrij bihi antana. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Sallu ala
ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kotak infaknya tetap keliling, sorbannya tetap jalan untuk efisien waktu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wong seneng sedekah niku ibarat nandur wiji siji tukule pitu. Halo. Halo. Ya, belakang masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack enggak nih? Enggak kebagian? Oh, kebagian, alhamdulillah. Memang dari keluarga besar Purwodadi udah siap snack sampai 7.250 alhamdulillah. Yang kebagian snack mulane mangkate sing gasik. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Halo. Halo. Orang sodako itu ibarat nanem biji satu tukule pitu, nandur wiji hiji tukule 7. Setiap tangkai nanti cabangnya 100 ping pitu pinten bu? 700. Masih ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab senang sedekah. Amin Allahumma. Nuwun Pak Kiai sodako, jamaah sodako, Pak Ibu Sekcam buku sodako, bakul pun sodako, tukang tandur, tukang matun sodako, mumpuni sodako, Pak Kapolsek juga ikut sodako. Ya Allah, maaf ya Pak Kapolsek, udah duduknya bareng sama sound system. Mohon izin banget nih Pak Kapolsek. Sebenarnya tadi saya bilang sama Pak sama panitia, sebenarnya Pak Kapolsek gak ngasih sodakoan juga gak apa-apa. Soalnya saya tahu sendiri gaji Kapolsek itu gak seberapa. Betulan bu, Kapolsek itu gajinya paling banter 7 juta. Paling tunjangan tuh ya 27 juta lah nyong. Sepanggungnya berlewih sekang gaji Pak Kapolsek sebulan gue, bayangna. Maaf ya Pak Kapolsek, ya Allah. Pak Kapolsek bareng Ibu, alhamdulillah hari ini kita memberi kita cari hikmahnya. Pak Kapolsek sampai sak garwane derek, sak nyonyain derek, matur nuwun sangat Pak Kapolsek. Mohon izin ya Pak Kapolsek, dulu kakak saya itu nyalon polwan Pak, udah daftar dan administrasi. Tertiba para kiai itu melarang kiai kakak saya nggak boleh jadi polwan Pak. Soalnya kakak saya laki-laki. Ya kan nggak boleh kan Pak, laki-laki jadi polwan, nyalai kodrat namanya Pak. Tapi akhirnya saya tuh yang ngelanjutin, saya nyalon polwan Pak. Bareng saya nyalon polwan, ini langsung ditolak sama akademi kepolisian Pak. Soalnya yang pertama tinggi saya nggak nyandak bu, yang kedua ya gigi saya pating cerongok, nggak masuk saya jadi polwan. Tapi ya saya itu orangnya nggak putus asan bu, gimana ya supaya saya jadi keluarga kepolisian Republik Indonesia. Waktu itu Bu Bayangkari, saya itu mau jadi polwan nggak jadi, akhirnya banting setir saya nyalon Bayangkari, kepingin jadi bojo polisi. Udah ngebet banget waktu itu bu. Saking ngebetnya ya, saya tuh sampai ngampalin sumpahnya polisi Bu Bayangkari. Gini sumpahnya Pak Kapolsek begini. Tri Brata, kami polisi Indonesia 1, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3, pengen tahu lanjutannya Pak Kapolsek, undang saya di markas Anda. Pengen tahu yang ngundang dewek modal. Maaf ya Pak Kapolsek. Terima kasih udah ikut sodako, adalah satu kehormatan bagi kami dan semangat bagi kami. Kalau ada pejabat abdi negara, polisi itu abdi negara bu, polisi TNI abdi negara. Kenapa disebut abdi negara? Karena ngabdi itu masih mengharapkan gaji.
Kuwu, buku juga abdi negara. Soalnya apa? Nggak cuman gaji, sebengkok-bengkok yang barang dirah. Mumpuni juga ngabdi, soalnya masih mengharapkan amplop. Abdi juga nih. Jadi titel tertinggi hari ini Banser. Siapa? Banser. Kalau di TNI ada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Banser itu TNI Angkatan Langit. Kenapa Angkatan Langit? Enggak gajian, enggak bayaran. Boro-boro gajian bayaran, kadang-kadang rokok ya metu. Seragam beli dewek, anak topi baret tuku dewek, sepatu ganteng banget modal dewek, paling cuma ngarep-ngarep berkata kiai. Tepuk tangan dulu dong buat Banser. Titel tertinggi Banser kenapa? Berkhidmat. Kalau orang muda titelnya berkhidmat, serang ngarep-ngarep gaji, cuma mengharapkan ridhonya Allah. Amin Allahumma. Sodakonya tetap muter, sorbanya tetap keliling. Saya mewakili segenap keluarga besar MWCNU Kecamatan Langansari, keluarga besar pembangunan rehab Madrasah Nurul Barokah, mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget, sing boten maringi kebangetan banget, sing etok-etok turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Makasih. Mudah-mudahan sodako panjenengan tambah barokah kanggo nolak bala narik rizki sing gawa manfaah. Amin Allahumma. Lanjut terus. Sing duwe duit bangun musola karo duite. Ya duite dek masa kon duite tanggane. Bareng kelem semaur ora kanggo. Mulane nek ana wong ngomong aja ditabraki disit. Rampung burung nih ngomong. Duite dewek. Yang masa nyili duite busek cam. Ada orang bangun musola, silakan. Yang punya duit bangun musola karo duite. Orang saya tambah dewek. Nggak punya duit silakan bangun musola pakai tenaganya. Kok ternyata tenaga nggak kuat, duit nggak ada duit. Anak wong bangun musola bisa nih ngerewangi apa? Ngerewangi pikir. Kiai, ini karena musola kita non sewu, wakafnya non sepetil. Jadi punten-punten Kiai, kita harus bisa melihat dari jenis bangunannya. Soalnya punten, terkadang banyak orang baru takbiratul ihram, gara-gara kacane kambuanen, tempat wudune niku tesi ketinggal teng kaca. Kene takbiratul ihram sing wudu lagi karo jonte-jonte bokonge. Allahu Akbar baru bokong. Jadi Kiai, ini gimana ya supaya yang di dalam musola, yang di dalam langgar nggak langsung lihat bokong. Nah ini kudu dipikirkan bareng. Sepertinya sepele mikir begitu, tapi itu ilmu. Karena memang bangun musola nggak cuma ini duitnya, ini tanahnya, nggak cuma bisa begitu, tapi harus dimusyawarahkan secara bersama. Maka tadi saya lagi membahas di dalam kitab Azkarun Nawawi, masuk ke dalam masjid tidak boleh ngobrol-ngobrol babagan duniawi. Maka kalau mau pengajian rutinan khususnya, silahkan kita cari di serambinya saja untuk mengantisipasi biar nggak kebablasan ngomong masalah yang macam-macam. Maka Nasoihul Ibad, kitab Nasoihul Ibad nabai, barang siapa masuk ke dalam masjid maka sudah dianjurkan dalam keadaan suci berwudu. Kalau umpamanya belum keadaan berwudu karena niatnya cuma ngaji rutinan, silahkan langsung memang boleh diganti membaca Baqiyatus Sholihah. Kenapa kok masuk masjid sudah dalam keadaan suci berwudu? Guna melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau niatnya cuma mau rutinan, maka ya silahkan dalam keadaan tidak berwudu nggak apa-apa, cuma diganti sholat tahiyatul masjidnya dengan membaca Baqiyatus Sholihah 4 kali. Apa itu Baqiyatus Sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Quwata
illa billahil aliyil azim. Itu namanya baqiyatus sholihah. Jadi saumpama jenengan cuma mau berangkat rutinan tuh ke masjid, maka panjenengan belum berwudu, nggak bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, nggak apa-apa, diganti membaca baqiyatus sholihah berapa kali? 4 kali, baru 1 kurang 3. Yo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. 2 kali lagi, sareng-sareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, sing semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini grup rebana dari mana? Sukarahayu, Kecamatan Langensari. Oh, bukan? Desanya Waringin Sari. Berarti beda dukuh di sini. Buku, oh beda dusun. Dusun sebelah. Sebelah mana? Oh, sebelah sono. Ini karena semangat saya sawer dulu biar tambah semangat. Ya sama-sama. Nggih sami-sami, giliran nampas saweran nampan ini banter. Mohon izin buku, saya seneng nyawer santri. Ini santri ya? Santri tapi mandan tua setitik. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Kalau santri lagi belajar mendawamkan sholawat. Tapi kalau biduan, aduh nanti muncrat ngomong. Mandan mundur setitik. Mek muncrat bok balonnya jedor. Kalau biduan ya alhamdulillah Bu, sekarang banyak biduan udah pakai jilbab, muka-muka istiqomah. Cuma rata-rata biduan yang masih maaf seronok Bu, bajunya kan pada kurang bahan. Wong di Gunung Merapi karo Gunung Merbabu tonjol-tonjolna, de wudel disoki celobong udara, nganggo rok mini rok pacet maaf nih, blekan mburi nyerempet silit mburi, blekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lah wis kaya gue nggone numpak motor metata. Dadi SMS maaf silit meletek separo. Cara berpakaiannya kalah karo buah di pasar. Sekarang buah di pasar kan malah pada kelambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal, buah blimbing kelambenan. Aku mlebet mari nggone kene anu Desa Purwodadi nyawero kek ketewel be pada jaketan. Tong tolang. Sing tesi pentil namanya tong tolang. Sekakange tong tolang jenis gori. Sekakange gori belum nangka. Makanya kalau ada orang ngomong didengerin dulu. Ada kelas-kelasan Ibu. Sing tesi pentil cara cilacap babal. Puas. Babal binti tong tolang. Sekakange babal gori, sekakange gori ketewel, nek wis mateng jenenge nangka. Nangka tok. Aja ditambah-tambahi. Nangka wungkul. Anak-anak ini nek ngaji perbatasan Jawa Tengah karo Jawa Barat kayak gini nggih. Lawas banget ya nyora ketemu karo wong daerah basa ngapak-ngapak Bu.
Saya dengar-dengar ya orang kota Banjar, Pangandaran, Ciamis yang perbatasan dengan Jawa Tengah niku, maaf ya, nenek moyang leluhur niku dari Kebumen ya. Belum mirenge. Ya pantesan Kebumen bahasane mirit, tekan ngulon Bayan dan lain sebagainya. Bayan ti Prorejo, Buayan. Bahasane teh si bahasa ngapak. Kenanya anggar ketemu ngapak malah geget dewek nyong kok Bu. Soalnya ya saya itu kalau ngaji di daerah Jawa walaupun sama-sama Jawanya, terkadang yang di pengajian itu bukan orang Jawa ngapak, sehingga saya nggak bisa bawa bahasa ngapak niku mboten saged. Karena non sewu sangat bahasa ngapak niku yo benten malih kali bahasa sing burine identik belakangnya pakai o. Terus contoh Brebes walaupun bahasane kayak ngapak, tapi ngapaknya beda dengan Cilacap Banyumasan. Pak kathah bahasa yang berbeda. Mulane kula nek ngaji teng luar daerah Banyumasan, kok sebenarnya mikirnya double. Mikirnya niku pertama mikir materi, yang kedua mikir penyampaian bahasa, susah. Apalagi kalau di daerah Sunda, saya harus pakai ora ketang sekitik bahasa Sunda lah, wilujeng sumping. Iya kan kudu pinter bahasa. Jenenge tukang ceramah. Akang Haji Sorbana palit palit naka Cimalaya Akang Haji sumangga calikna saaya-aya. Lanjut kasok kapur lagi. Daun sewu punten. Jadi kemarin saya itu udah daftar Dangdut Academy Bu, tapi nang Indosiar langsung ditolak. Jadi nek melu Dangdut Academy mbok juara siji ngalah na Lesti kayak gitu jeret. Lanjut ngaji bae lah. Tekan apa kita diklalen lah. Oh iya. Nek karo bahasa wong ngapak jan niku mikire kuwi sepisan, mikir materi tok. Ki nyong ceramah karo mikir, dikira ora mikir. Lawas banget kula mboten ketemu wong ngapak. Kemarin saya ngaji diundang di Kesugihan. Saya sedang menyampaikan masalah bab sodakoh. Sodakoh suami kepada istri itu ada sodakoh wajibnya. Apa tuh? Wong lanang yasir, wong lanang sugih, benghar. Ngono karepe lah wong nyong belajar sakitik wis mandan alhamdulillah. Benghar. Wong lanang sugih sedekah wajib ama istrinya dalam dalam satu tahun minimal membelikan baju untuk istrinya 1 tahun 2 kali. Wong lanang sing sugih lo ya. Wong lanang sugih, kapolsek, manten, pak kiai, tuang lanang benghar. Sodakonya membelikan baju kepada istri 1 tahun minimal 2 kali. Nah saya tanya tuh sama ibu-ibu di Kesugihan, sini bapak-bapaknya beliin beliin istrinya baju apa enggak? Anak sing jawab lah ngaing. Lama banget saya nggak pernah dengar bahasa ngaing. Sampai mikir ya Allah, benar-benar ya. Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Sedangkan Jawa ada Jawa Ngapak, Jawa Wetanan, Jawa Solo, Jawa Bahasa Keraton dan lain sebagainya. Apalagi masalah Sunda, ada Sunda Reang, ada Sunda Jawa, ada Sunda Alus. Ya Bu ya? Iya, jadi punten-punten saya krungu ngaing jan geget kepingkel-pingkel. Ngaing. Kalau cuman boro-boro itu masih simple, tapi kalau udah boro-boro sambil nggak percaya, lo ngaing. Saya jambe rumah sih kepingkel-pingkel krungu bahasa ngaing. Ini yang ketawa mesti satu bahasa dengan saya soalnya. Sehingga dari tadi ini rasanya pecah banget, mungkin karena lama saya nggak ngaji di tengah pekarangan begini.
Salu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, gara-gara benghar. Memang kalau bahasa Sunda itu pakai tenaga dalam ya Bu ya. Benghar. Benghar. Sugih itu bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Saya ulang. Sugih bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Loh, wong sugih kan tandanya lebih. Nggak cuman cukup buat diri sendiri. Nyatanya di dalam kitab Azkarun Nawawi, kita kalau lagi sholat fardu dianjurkan ketika sedang baca tahiyat akhir mau ngucap salam, maka di pertengahannya ditambahkan doanya Kanjeng Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Itu kata kitab Azkarun Nawawi. Jadi kalau mau tahiyat akhir tuh mau ngucap salam ditambahin Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang dikasih hidayah, dikasih petunjuk, dikasih kekuatan, dan tolong berikanlah saya dan jadikan saya orang yang sugih. Sugih bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Saya ngomong begini, ada yang ngebantah. Mumpuni kemedungan temen wong. Nyong ora perlu dadi wong sugih, nyong perlune dadi wong cukup. Nggo tuku sawah cukup, nggo bangun omah cukup, nggo nyekolahna bocah, nggo mondokna bocah, nggo tuku pajero, nggo lunga haji. Itu namanya egosentrik. Apa tuh egosentrik? Ibadah itu nggak cuman sholat. Kalau ibadah cuman sholat namanya egosentrik. Ibadah yang hanya individu dengan Tuhannya saja. Tapi kalau wong sugih tandane lewih. Nek lewih, anak bocah yatim bisa nyantuni. Anak pembangunan musola bisa ngrewangi. Anak wong fakir miskin du'afa bisa melu maringi daharan. Anak kurban Idul Adha bisa melu nyembelih. Ini namanya wong sing lebih. Ngomong iki dibantah maning. Sodako ngenteni sugih. Loh, sugih yang bagaimana dulu? Sugih yang dimaksudkan Nabi laisal ghina an kasratil ardi walakinal ghina nafsi. Sugih itu bukan hanya dari derajat pangkatnya ataupun dari banyaknya banda, tapi sugih adalah wong sing paling cukup atine. Ada orang sawahnya luas, tapi ada anak yatim gak mau nyantunin, berarti itu bukan wong sugih walaupun sawahnya luas. Ada orang mobilnya Pajero, tapi tetangga sebelah kekurangan, gak mau ngasih makan, walaupun punya mobil Pajero, udah wong sugih nih. Ada orang rumahnya gedongan, bangunannya mewah, tapi tetangga sendiri rumahnya reot, gubuk reot, sampai orang jompo terbengkelai, ada anak yatim yang gak tersantuni, maka walaupun rumahnya mewah, lantai 2, tapi karena gak mau sodako, namanya bukan orang sugih. Maka punten-punten wong sugih niku tandane lewih. Bahkan wong sugih niku memang bertanggung jawab sampai Idul Adha saja. Kurban untuk wong sugih adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan. Maaf buku, saya mau tanya buku. Ya, ini giliran. Tadi kan Kiai udah ditanya, Pak Manten, Pak Kapolsek, Bu Sekcam lama nanti. Mohon izin Bu Sekcam, Bu Sekcam, buku. Di sini di Desa Waringin Sari kemarin pas Idul Adha kurbannya itu sapinya berapa, kambingnya berapa? Subhanallah, katanya sampai orang bisa dihitung. Ya Allah, sombong banget ku nih kok. Nyong nanti dibalang kulit kacang Bu. Ibu gemes sama saya, ya Allah. Jangan kulit kacanya yang dilemparin, gelangnya apa yang dilemparin. Si ibu mah
Jadi sapi sama kambingnya sampai bisa dihitung masya Allah jerake banget. Tandane waringin sari wonge sugih-sugih. Allahumma. Soalnya begini, maaf ya Kiai, kemarin di perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah, Cipari tepatnya, itu 1 tahun yang lalu ada kasus dan saya disuruh menjelaskan karena saya juga kaget. Ada organisasi datang dan organisasi ini membolehkan dan mengajarkan kepada warga masyarakat di Cisuru, Kecamatan Cipari, bahwa ternyata di sana organisasi neka itu apa ya Bu? Ya datang begitu, bukan orang situ, neka, dan ternyata membolehkan nyembelih kambing 1 bisa buat kurban wong sekeluarga. Rame tuh dan banyak yang ikut organisasi itu. Yang ikut siapa ya? Jelas wong pelit medit beditil bakhil kucre jelantir kayak upil kudanil. Ana sing katut baik gumune kok. Akhirnya begini, memang orang organisasi neka ini dia ini menafsirkan ada hadisnya. Memang hadis ini malah riwayat dari At-Tirmizi bahwa dulu Kanjeng Nabi memang pernah kurban kambing 1 buat kurban sak keluargane Kanjeng Nabi. Bahkan seluruh umat muslim dapat berkah dari Kanjeng Nabi nyembelih kurban kambing 1. Tapi ternyata asbabul wurud itu sebab musabab hadis itu ada. Sebab musababnya itu hadis muncul karena dulu pas waktu Kanjeng Nabi nyembelih kambing 1 kurban buat sekeluarganya Kanjeng Nabi, ternyata sedang ada pagebluk. Jadi Kanjeng Nabi pun pernah diberikan ujian pandemi Bu, kayak paceklik berkepanjangan. Sehingga Kanjeng Nabi aja tersisa kambing tinggal 1. Orang-orang kaya pun tiba-tiba miskin karena memang nggak bisa kerja karena gara-gara pagebluk itu tadi. Yang akhirnya tersisalah kambing tinggal 1 tetap disembelih oleh Kanjeng Nabi untuk menggugurkan hukum sunnah muakkadah nyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Lah, zaman sekarang ini di Indonesia, halo, anu ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ibu kuat? Ngaji sampai jam 5 sore kuat? Bapak-bapak sanggup? Oh, bapak sanggup, ibu kuat, aku milu-milu. Gini. Jadi di zaman Kanjeng Nabi pernah keparingan ujian pagebluk sehingga kambing 1 aja dikurbankan buat sekeluarga. Tapi kan lagi paceklik dan betul-betul miskin semua keadaannya. Lah di Indonesia sekarang udah nggak ada desa satu desa miskin semua, nggak ada. Nyatanya yang nerima BLT pakai motor Vario, yang nerima PKH kalungnya dawane tekan wudel. Berarti di Indonesia udah nggak ada orang miskin kan Bu? Orang miskinnya aja nerima BLT, nerima BLT-nya naiknya motor PCI. Jadi kemarin ada tetangga saya, ada kasus juga nih. Kiai, saya tahu nih antara kambing sama sapi, buat kurban itu lebih utama kambingnya ketimbang sapinya. Soalnya ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya, oleh Allah diganti kambing, bukan diganti sapi. Tapi saya Kiai, alhamdulillah tiap tahun kurbannya kurban sapi karena keluarga saya 7. Saya cari kemaslahatan Kiai. Karena kalau nyembelih nganti ping 7 melas tukang jagale, tenaga kami juga kurang. Jadi sekali kelekek biar sapi 1 begitu Kiai. Oh ya nggak apa-apa kalau itu memang lebih maslahat. Boleh. Nah terus saya mau tanya Kiai, tanya apa? Tetangga saya itu yang tanya. Saya ini punya sapi limosin. Tahun ini rega saya ke 3 juta. Akan saya kurbankan buat Idul Adha tahun ini. Lah saya tanya hukum. Kalau kurban sapi harga 53 juta itu bisa buat kurban wong bolu apa ora? Wong wolu. Berarti ini lebih siji. Maksudnya kepre Pak Kaji kayak kiai nek. Nyong kan keluarganya 7. Tapi tahun kiai putune nyong anak sing umurnya 1,5 tahun. Lah ujarku umur 1,5 tahun kan si cilik arep tepangku nang nyong. Kan sapi ini gede.
Maksudnya tak selempitna kuwi bocah. Nah mulane nyong takon kue nek sapi rega 53 juta bisa nggo kurban wong 8 apa ora. Ternyata kiai saya jawabnya lebih pinter Bu. Saya juga kaget kiai saya jawabnya ya bisa gue kurban sapi 53 juta nggo wong 8. Tapi kan putune jenengan umurnya sih 1,5 tahun. Sapine gede, kuwi putune sampean nggon matatak mandan angel. Apa maning sapine dhuwur, kan kudu mencolot dhisik. Nah, ben bisa mencolot ki kudu ana ambal-ambalane, kudu ana undak-undakane, kudu ana tanggane sing nggo mencolot. Nah, sing nggo mencolot ditukokna wedhus siji. Dadi sapi siji kena nggo wong 8, iya. Tapi bancikane wedhus siji, Cuma nyong takon karo sampean Kiai. Ya gimana lagi? Soalnya maaf nih, saben Idul Adha bulan Dzulhijjah ini kan penghujung bulan Dzulhijjah, Bu. Mesti ada pertanyaan-pertanyaan macem-macem. Sampai kemarin aja bapak-bapak pas Idul Adha bikin status di story. Kenapa hewan kurban rata-rata laki-laki? Karena yang perempuan jangankan berkurban, karena dia ngaku salah saja nggak mau. Dia ke wong lanang etek kon ketemu karo nyong nggih. Nyong sale wadon soalnya ki nyong. Gini. Ini pakai fikih, Bu. Kitab fikih manapun baik I'anatul Thalibin, Bajuri dan lain-lainnya itu menjelaskan kurban sapi atau kambing jenis kelamin betina hukumnya boleh dan sah-sah saja. Puas. Tapi walaupun kurban atau akikoh diperbolehkan pakai kambing atau sapi yang berjenis kelamin betina, ya tetap walaupun wedhus atau sapi wadon kudu keadaan sehat dan tanpa cacat. Yang kedua dipastikan si sapi atau si kambing ini dengan dalam keadaan sedang tidak hamil kayak gue. Nah berhubung penjual kewan ora siap alat USG, ini dijelasin Bu biar jenengan paham. Lah nek kewan pitik mah nek niliki bisa mung didulep. Begini. Kalau udah cerita bab fikih, maaf ya, jorok itu nggak jadi jorok karena non sewu jadi ngilmu kayak gue Bu. Nek ayam memeti kan bisa ditiliki gue, aja ditulep ya Bu ya. Bisa ditiliki nganggo jentik ya kan. Tapi kalau kambing sama sapi kan nggak bisa ditiliki. Paling pakai alat USG lah, namanya bakul kewan karena siap barang alat USG. Akhirnya paling bakul kewan ngucap, ini kambing udah saya pisah, jadi ini kambing sedang tidak berhubungan sama kambing lanang. Insya Allah ini si kambing dalam keadaan sedang tidak hamil. Bareng dituku sampai rumah buat hewan kurban, bareng disembelih dibuka wetenge jebulan cempene. Sah saja, tetap sah karena ketidaktahuan sih Bu. Cuma inilah kenapa antara hewan jantan sama hewan betina buat kurban lebih ahsan. Saya ulang, lebih ahsan, lebih utama pakai hewan berjenis kelamin jantan. Bisa pakai jenis kelamin betina binti wadon, cuma wadon kuwi repot plus merepotkan. Wong wadon 86% mikirnya pakai rasa sehingga repot dan merepotkan. Imam Syafi'i aja untuk membuat kitab penelitian bab maaf haid datang bulan sampai berbelas-belas tahun. Apalagi namanya perempuan dari 100% badannya 10%-nya tulang, 10%-nya lagi daging, dan yang 80%-nya adalah amarah yang meluap-luap. Kalau istri lagi marah, suaminya aja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Jadi kalau perempuan secara ilmu psikis
86% mikirnya pakai rasa. Sehingga wong lanang bapak-bapak secara riset keilmuan 86% mikirnya pakai logika. Jadi kalau wong lanang jengkel rata-rata diem meneng. Mulane karena wong lanang jengkel kok non sewune cerewet itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Iya. Soalnya beda kalau sama perempuan. Wong wadon jengkel karena 86% mikirnya pakai rasa. Wong wadon iku nek jengkel ngecomprang iki knalpot bocor. Apa be disampe-sampe kena. Jenenge wong wadon, dia wae duit 50 be ngecomprang. 50 sing ngapa? Aku ngerti ya Pak, duit 50 zaman sik ora payu. Ngerti dewek bocah sekolah njaluk bayaran sepatu tas pada bodon barangan dalam iki liburan terus mangkat sekolah. Pemene kayak izin Pak. Urung liburan ari ngendi-ngendi, ana ari waterpark Majenang apa kepriwe. Izin maning ngene muslimatan celak bedak gincun tong kabeh lagi centek Rafiani. Stolistik stor arisan durana sing wagan, kondangan retep-retep nang di ora. Meniki kutangku siji-siji tok ral-rawi lengene pedhot be. Nek karo teles ganti kok awake duit 50 mau ngapa? Ora mung wong wadon Jawa Tengah, Jawa Barat juga pada beke kue. Maka kalau perempuan, maaf ya, saya juga perempuan, saya woman support woman dan saya mengakui wong wadon iku nganggone rasa tersinggungan wong wadon. Maka bukan berarti wong wadon tersinggungan dan mikirnya pakai rasa sehingga logikanya nggak jalan. Tidak, wong wadon tetap cerdas, otaknya tetap jalan. Cuma maaf nih, kalau perempuan ingin menjadi wong wadon independen bukan menghilangkan rasa feminimnya, tapi mengolah rasa feminimnya, rasa tersinggungannya untuk lebih manfaat. Apalagi seorang wanita terjun ke dunia politik. Niku kudu bener-bener bijaksana, jangan tersinggungan. Karena wong wadon niku memang tersinggungan, nyong-nyong dhewe ki gue. Tujune pe diserampang kulit kacang nyong ora jengkel. Serampang maning udah bapak ngono. Tenang Bu. Maka kalau seorang perempuan terjun menjadi public figure, jadi tanggene dunia politik, dunia kepemerintahan, sampai nonton selebgram, ada artis, sampai mubalighah, niku mboten parang tersinggungan. Tersinggungnya tapi rasanya niku kudu diolah. Niki lah memang perempuan, malah justru lebih cerdas ketimbang wong lanang karena pakainya rasa, pakainya insting. Suaminya di kantor ngelirik wong wadon liya, istri di rumah kerasa. Ih betul, jangan macem-macem ya Pak. Perempuan itu rasa niku paling lebih keasah ketimbang wong lanang. Jeneng wong wadon, tepuk tangan dulu dong buat wadon. Baru kali ini jadi wong wadon rasanya sombong banget aku. Kembali malih. Jadi wong sugih memang tanggung jawabnya berat. Anu ngaji nih sampai jam 5 sore kan? Ngena natok nyong maksudnya. Wong sugih punya kewajiban untuk sadar di dalam hartanya ada hak-haknya. Ada haknya siapa? Haknya anak yatim, fakir, miskin, duafa. Sampai wong sugih kok kemarin Idul Adha tidak berkurban. Gak apa-apa. Cuma masa iya motor PCI ketuku, umahe gedongan, kalungnya dawane tekan wudel. Masa wedhus siji ora ketuku? Kan isin karo wudele. Yang sugih nggak berkurban nggak apa-apa, karena kurban itu kesadaran masing-masing pribadi wong sugih. Cuma yang sugih tidak ikut berkurban disunahkan oleh Kanjeng Nabi tetap nyembelih hewan unggas peliharaannya sendiri. Jadi ketika Idul Adha yang sugih-sugih nggak kurban sapi, nggak kurban kambing, nggak kurban kerbau, silahkan nyembelih hewan unggas peliharaannya sendiri, bebek, ayam dan lain sebagainya. Anu ngisor wit kene, wit kelapa. Assalamualaikum. Ibu punya peliharaan duwe ngon-ngon. Apa yang ngon-ngonnya? Kucing. Ini yang saya maksud wong wadon 86% mikirnya nganggo rasa. Ya bener sing jawab, salah sing takon. Duwe ngon-ngon, duwe apa? Kucing. Ya bener sih. Tapi
Spesifik di awal saya udah menyampaikan hewan unggas. Kucing itu bukan unggas sih Bu. Kucing itu mamalia, dia nggak bertelur. Udah takon ke wong lanang banyu lah. Babane, orang Sunda panggilnya apa? Bapana. Bapana saha? Ah, bapana budak ye. Bapana. Bapana saha? Dan sewu Pak, bapake kagungan gadah ingon-ingon. Gadah napa ingon-ingone? Manuk. Jangan dikeprokin dulu, saya lagi mikir. Bentar, jenengan ketawa guyu manuk apa? Ini yang dimaksud nang bapak ngisor jeruk. Manuk kayak gue manuk sing ana matane. Kalau manuk yang nggak ada mata nih mah nggak boleh disembelih. Soalnya kalau disembelih sing kelangan sampean. Ibu mah. Wis pada baik takon karo wong kene nyelentak kabeh ado banget. Pokoknya pas Idul Adha wong sugih yang tidak berkurban dianjurkan untuk nyembelih ingon-ingon unggasnya dewek, ayam, bebek, entok, basur. Kok nggak punya ingon-ingon, belilah daging ayam, murah kita ngerasa setengah kilo. Nggak doyan daging ayam gimana? Tukui wak laut apa? Dimasak yang enak ketika ada yang Idul Adha. Dalam rangka apa? Yang sugi nggak berkurban tapi kon nyembelih kewan unggas ingon-ingonnya dewek adalah dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah dan menghilangkan rasa geragas. You know geragas? Geragas is emangas. Geragas mangas ke artinya apa? Bedoyan. Di sini ada wong suging geragas. Ada wong suging geragas gue wis jering akune sugih, ora kurban, malah ngarep-arep bagian. Malah pas Idul Adha sengaja ora masak, cengklungen ngenteni bagian. Jarene buku, wedhuse nganti ora kena diitung. Sapine nganti 17, masa nganti setengah 5 sore daging tekan kene. Kayak gis terlanjur bumbune diuleg. Kayak sindi ke sate disiap-siap nak. Batok tepes mbak-mbak dadi areng. Masa sapi 17 daging tekan kene. Sapa jadi panitiane? Niku jenenge geragas. Maka punten, walaupun yang nyembelih hewan kurban itu raketang secuil daging kon nyicipi, artinya apa? Wong sugih yang berkurban tetap ora ketang setitik go keluargane dapat bagian, tapi kan hanya beberapa persen. Jangan jenengan maaf nih, yang kurban wis warang urung kurban muni ngucap, kowe engko ya sing nyembelih ulin dase. Gara-gara wis krungu sing nyembelih kue diupai ndase, ngene nyembelih kan tekan dadak kene. Berarti ora kurang ndase gulu-gulune katut kabeh. Jadi begini, kalau Anda punya kambing satu mau dikorbankan, kok ternyata biayanya pas-pasan, titipkanlah ke masjid. Ada urusan kepanitiaan, Pak, saya punya kambing satu dan ini saya paling punya jatah 1.000, mbok arep nggo tuku rokok atau mbayari sing nyembelih, monggo lah urusan mangke dibagi terserah. Aja kayak Dewi Persik, kurban sapi dadakan RT ini nganti digugat barangan, akan werna temen. Ya terserah panitiane dibagikna karo sapa. Sing terpenting ngerti hak-haknya sing arep dibagikna gue sapa. Arep kurban sapi siji pun dadakan wong sak antare jagat Indonesia krungu kabeh. Jadi begitu mending. Contoh, ini sapi, Pak. Umpamane mboten saged ngomong langsung ya ana utusan lah. Kula pun tuku bentuk sapi niki.
saya pasrahkan ke masjid mriki. Terserah arep disembelih kapan, sing penting kula nyuwun ini sapi atas nama kurban sekeluargane kula wong 7. Ini binti ini bin sapa, monggo. Mangkar dibagi nak monggo kersa. Kok perlu biaya? Paling ya nun sewu nek kula nembe bisa bayari sing nyembelih, karo sing jagal, sing liyane monggo lah rembugan, urunan dan lain sebagainya. Niku kan lebih gamblang seperti itu di awal ketimbang malah sing tetel uli dengkile, sing tanggane uli buntute, kulitnya digawa sapa, malah sing kurban Bu kados niku. Maka saya punya satu adat dalam keluarga saya, kalau saya nyembelih hewan kurban memang mboten kula titipaken teng masjid, karena masjid kami pasti sing kurban niku kathah. Maka hari tanggal 10 Dzulhijjahnya silakan masjid terlebih dahulu, kalau terima hari keduanya tanggal 11. Karena niku mboten mengurangi keabsahan ataupun pahalane kurban menurut saya. Karena kurban niku kan karena memang mengkurbankan dan nyembelih sifat iri dengki, justru kita ngengguyup rukunaken warga masyarakat. Mantune bapake kula ngucap kakak ipar saya, "Pat, disembelih tanggal 10 nang apa pas Idul Adhane. Supaya mandan mantep kayak kue mesti deh kebagiannya dina kepindo." Ternyata selembut pikiran bapak saya ngucap, "Men, warga mbok arep tetel nang masjid pas dina pertama. Tapi dina kedua ora ketang karo mangan sega kepok lah nang gubuke dhewek kene. Ora ketang wedang-wedang teh pahit ben ngrukunaken tangga teparo, sehingga kula setiap Idul Adha niku mesti kula nggone nyembelih teng hari kedua. Karena saya ndak mau ngeriwuki kepanitiaan yang sudah ada. Walaupun kula ibaratnya mampu ku nyombayari tukang jagal dhewek, mampu bayari tukang tetel kiambak, tapi kula pikir untuk keguyup rukunan warga. Sehingga kula wingi mikir, oh kayak kiye pikirannya ramane nyong. Oh nggih, terima kasih. Hitungnya cepat ya pakai quick count soalnya ini. Soalnya nun sewu sangat, makanya iki kula sampaikan kangge garis bawah. Maaf nun sewu sangat karena tenggene kurban hari raya niki adalah tidak hanya sekedar wong sugih ingkang menggugurkan sunah muakkadah, tapi gotong royong tangga lingkungan. Nyatane kula dadi mikir, oh jebule tanggane nyong ki luar biasa. Nikmat rezeki yang tiada tara adalah punya tetangga baik Bu, nikmatnya luar biasa. Sehingga kula sampai matur teng bapake kula, lanang wadon sing wadon masak, sing lanang tetel tenggen kula niku abun taun nganti jumlahnya niku 70 luwih tenggene gubuke kula. Nggih pun siap snack mawi mengko bar tetel karo masak gari diamplopi 100 nang ramane nyong. Lane sing tetel mesti milih dina keloro nang nggonku ibuke. Jenengan ora samula pindaring tanggane nyong, ngebot-boti nyong dadak. Alhamdulillah hari ini dari gelar sorban membutuh temen ki rasanya. Panitia ora modal banget yakin. Hasil gelar sorban dari panjenengan untuk MWC NU Langensari, kemudian untuk gedung Madrasah kita Nurul Barokah mendapatkan dana sebesar 9.094.200 perak rupiah. Oh jadi kalau orang sini dapat banyak kuwi dikeprokin. 9.094.200 perak rupiah adalah sebagai tanda bahwa Anda hadir di sini ikhlas. Bahkan ngisuk niki 9.094.200 perak rupiah tenggene akhirat untuk sebagai tanda karbatil khotif gone nyebrang siratal mustaqim kayak kiat menyambar langsung dapat sorga lebar langsung tekan sorga. Allahumma bau banget rokok kayak ngekuat. Kalau uang ngerokok sanggawe mah nggak masalah, tapi kula niku mandan fobia karo mambu rokok sing urung disumut malah. Nah. Ini betulan Bu, bapak saya itu ahli hisab, ahli ngerokok. Udah sarungnya perampang kabeh. Nek agi mulang kula, udut niku ya Allah, nggak mandek-mandek. Sampai kadang tengah wengi kentongan rokok niku bekasnya niku puntung rokok kan esiana anu bakone niku esiana cengkeh niku ya gesane niku puntung rokoknya niku diuculi mongko dilintingi nganggo kertas tulis jan nggo udut
Jane ora udut gue mikir ora cerdas lah ya Allah nganti sawangen dean kayane bapaknya. Makan aku ya ramane nyong. Jadi kalau masalah bau rokok asapnya sih nggak masalah monggo tapi nek anak puntungnya rokok nang bekas kae ajang go madang jan. Kesuk banget ramane ya Allah sana asbak dewek kayak berudut puntung rokok pada nang bekas ajang madang. Paling sebel niku kula. Mulane iki mambudut banget jan ora modal banget panitiane kok. Wis direwangi narik sedakoan barang. Guyonan. Mboten napa-napa. Ana bekas udute jenengan niki. Ya Allah pantesan luarungan banget. Mesti kan udut-udut sintren ketenger. Sing diudut kemlek iki banget. Ngomong-ngomong jam berapa? Jam berapa? Jam 5. Jam berapa? Jam 2. Jam 2 waktu Indonesia Waringin Sari. Saya nggak percaya. Subhanallah. Jam 4 kurang 9 menit. Tadi saya persis salam jam 2 loh Bu. Ini jam 4 kurang 10 menit kuwi jarang ke ceramah suwene ki kuwi. Nune pantesan bayaranku paling larang ge. Guyonan. Dan saya seneng ngaos teng masyarakat umum seperti ini apalagi ngajine kados niki nih asik banget iki. Jadi ibu-ibu nggak usah mawi lungguh teng kursi, lemprakan kados niki nih dan panggungnya nggak usah terlalu tinggi niki paling seneng model saya ceramah kados niki. Karena memang kalau bapak-bapak kersane sing tebi mawon ben mboten nyetrum Bu. Ya mbok nganti tekan bengi kempi-kempi mumpuni kan. Terus nun sewu paling enak ngaji begini. Jadi saya mikir ada komunikasi yang terjalin. Alhamdulillah inilah kami RT 08 Purwodadi Waringin Sari. Tepuk tangan dulu dong buat kepanikan kita luar biasa. Mohon izin ngapunten sangat karena ini sudah jam 4. Saya ndak mau sholatnya asar terlalu kecorokatan. Jadi mohon izin kalau Bu Sekcam tadi belum sempat pidato sambutan. Udah buku yang belum sambutan. Kalau buku belum sambutan besok ngundang sendiri pribadi ya buku. Maaf ya Pak Manten, rival Anda tambah soalnya ini. Mau besok arep nyalon maning apalagi tahun sekarang katanya mau 9 tahun. Walaupun belum ketok palu entah 9 atau 6 tahun. Yang penting mudah-mudahan kita dikasih pemimpin yang adil, pemimpin yang aman Allahumma. Amin. Sebentar ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, gugupan uih kabumi, maka suaminya nikah lagi. Yang udah terlanjur pulang sambil ngomong lara papa kata randa iki. Jangan pulang terlebih dahulu. Ibu kacangnya udah habis. Udah habis ya. Aman kalau begitu. Ini nanti doakan diimami langsung oleh Pak Kiai dari saya, mudah-mudahan atas diresmikan dan tasyakuran mushola kita, mushola Nur Hidayah, kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat barokah, diberikan zuriat soleh-solehah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma.